Halo, selamat malam. Perkenalkan, kami dari tim implementasi kendali ROV dengan beranggotakan Muhammad Eres Dante. Lalu ada saya sendiri, Hedishan Andriana dengan NIM 132220076 dan Fitraka Aryo Sutansya dengan pembimbing Pak Anggera serta Pak Ishak Hilton untuk menjalankan proyek yang bernama atau berjudul Deep Under ROV Development of Experimental and Exploratory Photogrammetry. Oke, kita lanjut. Jadi abstraknya terlebih dahulu. Jadi penelitian ini tuh sebenarnya merupakan pengembangan proyek dari awal. Benar-benar kami desain dari nol dari semester lalu. eh Lalu kami pilih juga komponen-komponennya hingga sampai mungkin sampai sekarang pembuatan arsitektur sistem kendalinya atau implementasi sistem kendalinya. Jadi fungsi dari wahana ROV ini adalah untuk keperluan pemetaan tiga dimensi di situs arkeolog yang bekerja sama dengan FITB atau Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian dengan secara spesifik dengan prodi Teknik Geodesi dan Geomatika. Jadi di sini sistem ROV itu dirancang menggunakan dengan menggunakan microcontroller Raspberry Pi sebagai yang mengolah data utamanya. Lalu ada Pixel juga sebagai mini komputer companion yang berisi sensor IMU, sensor gyroscope untuk sebagai input dari posisi dan orientasi wahananya. Lalu juga ada modul kamera gitu untuk melakukan pemetaannya. Lalu ada uh, motor thruster juga yang berisi 6 buah untuk mengendalikan wahana ke atas, ke bawah, ke samping, eh, lalu ke belakang, ke kanan, roll ke arah kanan, lalu roll ke arah kiri, atau miring ke arah kanan, miring ke arah kiri. Sehingga eh, dengan sistem wahana saat ini, hasil menunjukkan bahwa ROV itu sudah menjalankan thruster dan kameranya dengan baik dengan menggunakan kontrol manual dari remote control, serta dapat menyelam hingga kedalaman 50 meter untuk progres wahananya secara umum. Untuk progres pengembangan sistem kendalinya atau software package-nya, kita sudah berhasil untuk menghubungkan antara aplikasi Ardusap sebagai low level kendalinya, uh, lalu juga dengan Mavros, lalu dengan software package yang akan kita rancang seperti itu. Kami juga sudah melakukan beberapa perintah secara program kepada Ardusap untuk menjalankan misal gerak ke arah kanan, gerak ke arah kiri, lalu lanjut kedalaman, lalu lanjut ke atas lagi gitu. Dan juga mengubah modenya dari mode lain menjadi mode guided untuk bisa kita arahkan mode guided serta untuk pengembangan uh, bagaimana kita bisa menyuruh si wahana ini untuk arm dan disarm seperti itu. Kita lanjut ke bagian daftar isi. Jadi pembahasan ini akan dibagi menjadi beberapa bagian. Ada setelah ini pendahuluan, tujuan, lalu metodologi bagaimana kita memulai proyek hingga saat ini, lalu hasilnya saat ini atau progress report saat ini, tantangan yang dihadapi sehingga progress report kami hanya uh, tersampaikan sekian, lalu pekerjaan selanjutnya untuk beberapa minggu ke depan, serta kesimpulan dan referensi yang kami gunakan untuk mengerjakan proyek ini. Lalu ada pendahuluannya terlebih dahulu. Jadi proyek dari Deep Under ROV ini fokusnya itu pada revitalisasi riset arkeologi bawah air, yaitu kami bekerjasama dengan FITB, yaitu Prodi Teknik Geodesi dan Geomatika untuk melakukan pemetaan bawah laut dengan stabil, dengan biaya yang terjangkau dibandingkan dengan wahana ROV yang ada saat ini di luar negeri gitu, dengan harga yang cukup mahal dan terlalu canggih sehingga jatuhnya overkill. Lalu selanjutnya ada bagian tujuan atau goals secara umum dari wahana ini karena kami mendesainnya dari awal, dari nol, dari desainnya sendiri, dari strukturnya seperti apa, dari komponen yang digunakan apa, maka kami merancang ROV-nya terlebih dahulu gitu supaya dia juga berbiaya rendah sesuai dengan kondisi perairan dangkal yang ada di Indonesia. Tidak perlu sedalam wahana yang sudah ada di luar negeri seperti itu. Kontrol dan bagian navigasinya mengembangkan sistem kendalinya juga supaya wahana ini bisa dikontrol dengan menggunakan program, bagaimana dia gerak, bagaimana dia melakukan aktivitas selanjutnya atau target selanjutnya dan sebagainya. Lalu ada eksperimen pemetaan juga mungkin nanti apabila sudah berhasil akan dilanjutkan dengan uji coba berbagai metode pemetaan bawah laut seperti multi-beam sonar, underwater lidar dan fotogrametri seperti itu.
Metodologi implementasi dari kendalinya sendiri, dengan deskripsi dari proyeknya sendiri, yaitu mencakup implementasi algoritma persepsi dan kendali pada platform ROS2 yang berjalan di komputer onboard ROV berbasis Jetson. Tadi dapat dilihat bahwa sebenarnya belum menggunakan Jetson, tapi akan dikembangkan menuju Jetson. Saat ini masih menggunakan Raspberry Pi terlebih dahulu karena keterbatasan biaya dan keterbatasan kebutuhan. Integrasi antara software, sensor, dan aktuator untuk memastikan sistem dapat berfungsi secara real time dengan menggunakan software package kita, sehingga bisa menjembatani rancangan teoritis dengan uji coba nyata pada hardware ROV, khususnya pada sistem kestabilannya dan pergerakannya seperti itu. Jadi tujuannya dibagi menjadi tiga: implementasi algoritma kendali dan navigasi ke dalam arsitektur software berbasis ROS2. Saya di sini menggunakan pendekatan ROS2 JZ agar lebih terbaru dan lebih uh, lebih layak. Lalu eh, mengintegrasikan sensor seperti kamera, IMU, sonar, dan aktuator seperti thruster agar bekerja secara sinkron. Eh, Tentu saja karena ini merupakan implementasinya, serta melakukan pengujian lapangan untuk evaluasi keandalan apakah hubungan dari software dan hardware itu sudah berjalan dengan semestinya. Ini merupakan alur diagram dari pemrosesan wahana kami. Jadi yang pertama kami menginstal dulu Ardusabnya. Ini merupakan firmware yang digunakan untuk kendali low levelnya, untuk menangkap sensor-sensor yang ada di wahana dan sebagainya. Lalu akan kami jembatani menggunakan Mavros karena arus hub ini menggunakan Mavlink komunikasinya. Kami jembatani menggunakan Mavros agar bisa dipahami dengan software, oleh software package yang akan kami kembangkan, yaitu gambarannya mungkin input dari software package yang akan kami kembangkan itu mungkin posisi, orientasi, lalu mode, serta outputnya itu diolah dengan menggunakan PID atau mungkin visual processing kalau sudah lancar, yaitu mengeluarkan mode apa yang digunakan, biasanya guided, lalu trust yang akan dijalankan untuk menggerakkan wahana sesuai dengan yang telah kita program, serta torsi dari wahananya itu sendiri. Nanti hasil dari sini karena belum dalam bentuk Mavlink, maka harus dimasukin dulu ke Mavros agar bisa ditranslatekan ke Mavlink dan dipahami oleh Ardusab. Jadi komunikasi antara Mavros dan Ardusab itu dua arah seperti itu. Ini juga side job kami. Kami juga melakukan penelitian untuk bagian komunikasi dari wahananya. Jadi sebelumnya kami menggunakan full kabel LAN dengan jarak 100 meter, kabel Ethernet, untuk komunikasi antara laptop dengan wahana karena eh, belum ada yang bisa menembus sinyal di bawah laut dengan kedalaman tertentu. Jadi menggunakan kabel Ethernet yang nyambung ke dalam ROV dan nyambung ke dalam laptop. Ah, di sini ah, kami ganti dengan menggunakan fiber optik di tengah-tengah antar koneksi LAN LAN dari laptop dengan LAN dari Raspi supaya bisa menggunakan fiber optik yang bisa ah, tangguh hingga panjang 300 meter. Jadi videonya tidak akan rusak dalam jarak 300 meter sehingga uh, bisa lebih fleksibel seperti itu. Nanti dari Raspi masuk ke Pixoc dan Pixoc akan dilakukan eksekusi. Ada juga tadi Ardusap hubungannya dengan Mavros dan software package yang telah dijelaskan sebelumnya. Jadi hasil saat ini adalah kami sudah menginstal dan memasang firmware autopilot dari Ardusab, merupakan anakannya dari Ardupilot yang sering digunakan oleh para engineer untuk menjalankan kendali low levelnya. Jadi kami sudah melakukan simulasi menggunakan SCTL dengan mengendalikan menggunakan remote virtual dan bisa digerakkan secara baik. Ini yang sudah kami lakukan, kami sudah memasang dan mencoba dari Ardusabnya. Lalu kami juga sudah menghubungkan kami sudah membuat program untuk menghubungkan antara Ardusab dengan si Maversnya tadi, supaya nanti bisa dipahami oleh software package dan diberikan output serta diterjemahkan lagi menjadi Mavlink supaya bisa dipahami oleh Ardusab. Sehingga Mavers dan Ardusabnya komunikasinya dua arah seperti itu. Sudah berhasil. Lalu jaringan komunikasi juga tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Kami melakukan revisi ulang untuk media komunikasinya menggunakan fiber optik dengan andal di bawah laut supaya uh, serabut-serabutnya itu tidak patah di tengah laut. Desain komunikasinya tadi awalnya menggunakan Ethernet atau LAN, yaitu yang ada di Raspi dan yang ada di laptop, lalu menggunakan media converter untuk dihubungkan ke fiber optik seperti itu dengan panjang sekitar 300 meter. Lalu selanjutnya, untuk pengetesan juga kami sudah melakukan progres pengetesan juga di luar job utama kami, yaitu ini merupakan side jobnya untuk mengetes thrusternya apakah sudah bisa dikendalikan menggunakan remote control secara manual dan berhasil. Lalu kameranya juga diuji apakah dia sudah bisa melihat di bawah laut, berhasil juga, serta uji tekanannya karena wahana mungkin
akan uh, mendalami laut sedalam mungkin untuk pemetaan tiga dimensi. Tantangan yang dihadapi saat ini adalah kerentanan fiber optik karena fiber optik yang khususnya yang bidireksional, yang single core itu dia kan satu serabut, jadi mungkin ringan dan lebih efisien, tapi sangat mudah untuk patah si serabutnya karena cuma satu gitu. Dibandingkan dengan jenis lainnya seperti yang armor. Karena ini kita gunakan yang drop core untuk menghemat budget. Tadi untuk bagian arsitektur sistem kendalinya belum ada problem, jadi memang kita baru mengerjakan hingga saat itu dan itu udah cukup jauh. Eh, Lalu pekerjaan selanjutnya topologi koneksi kabel karena kami juga harus mencari spool kabel FO. Dapat dilihat di sini lilitan untuk menyimpan kabel fiber optik sejauh 300 meter supaya tidak berantakan waktu pengujian. Seperti itu. Ada juga pengembangan software package untuk beberapa minggu ke depan akan dilanjutkan dikembangkan menjadi lebih jauh lagi. Lalu kesimpulannya adalah alur dari sistem kendalinya sendiri yang kami rancang itu yang utamanya adalah eh, dibuat dengan menghubungkan firmware autopilot untuk robot bawah laut disebut sebagai Ardusab, ada aplikasinya dengan jembatan Mavros yang kami program sendiri supaya bisa berkomunikasi menggunakan komunikasi Mavlink dengan si Ardusab tadi. Jadi Mavros nanti akan menerima input posisi, mode dan sebagainya dari Ardusab. Nanti Mavros ini menyimpan dan dikirimkan ke software package dalam bahasa yang bisa diterimakan oleh si software package tadi. Karena sebelumnya Mavlink. Lalu nanti diolah menjadi trust, mode, dan sebagainya, sehingga nanti dikembalikan kembali ke Mavros untuk diterjemahkan kembali ke Mavlink supaya bisa dipahami oleh Ardusab. Seperti itu. Hal yang sudah dilakukan, membuat kode untuk menghubungkan Ardusab dan Mavros. Tentu saja kami sudah menginstalasi Ardusab sendiri. Kami sudah membuat kode untuk menghubungkan keduanya antara Ardusab dan Mavros. Lalu kami juga menggunakan kode software package untuk mengolah data yang diberikan oleh Ardusabnya tadi, memberikan output keluaran kepada si Mavros tadi, dan diberikan kembali ke Ardusab untuk dieksekusi. Karena kan kita tuh pengen, karena software package-nya itu tidak memahami bahasa Mavlink dari Ardusab, maka harus kita jembatani oleh translator namanya Mavros, seperti itu dan melakukan pemilihan kabel komunikasi, pengujian tekanan wahana karena mungkin untuk tekanan yang lebih lanjut seperti itu. Dan yang terakhir, mungkin referensinya karena ini merupakan proyek yang sudah ada di luar negeri dan open source, kami menggunakan referensi ini untuk mengembangkan wahana kami sehingga bisa berjalan sampai sejauh ini. Seperti itu. Selanjutnya di sini kami akan menggunakan pengujian atau demonstrasi untuk progres kami sejauh ini untuk mengembangkan implementasi algoritma kendalinya. Di sini saya akan mendemonstrasikan. Oke, ini langkah-langkah yang harus dilakukan untuk menjalankan program. Misal CMD, harus dibuka command prompt-nya dulu. Lalu kita tunggu terlebih dahulu. Jadi kita masuk dulu environment dari ROV-nya. Sudah saya siapkan sebelumnya. Lalu kami jalankan si SITL-nya, SITL-nya, lalu Ardusab-nya, serta Mavros-nya, dan hubungkan ketiganya. Maksudnya, oke, sudah mulai keluar. Di sini bagian SITL-nya sudah keluar. Dijalankan dulu SITL-nya, simulasi dari Ardusab-nya. Lalu setelah itu, eh, aplikasi monitoringnya yaitu Q Ground Control, QGC. Lalu menjalankan juga Mavros Bridge-nya untuk jembatan antara Ardusab dengan si Mavros-nya. Dan nanti si software package-nya, maaf. Di sini kita tunggu terlebih dahulu karena akan membuka aplikasi Qgun Control yang menampilkan aplikasi Ardusab. Kami tunggu dulu. Di sini, Mafrosnya sudah berhasil. Oh, belum, karena belum terhubung. Oke, oke. Sekarang Mafrosnya sudah menerima data dari si Ardusabnya, jadi sudah terhubung dengan baik.
Di sini juga distance sensornya karena belum ada distance sensor di di simulasi ini, makanya ada tulisan error tapi tidak apa-apa. Oke, sudah terhubung, sudah terbaca juga di sini bearingnya, distance-nya, headingnya dan sebagainya, altitude-nya oleh Mas Mavro sudah terbaca. Lalu saya buka lagi di jembatan baru untuk menjalankan si software package-nya. Seperti itu. Oke, di sini kita masukkan lagi bagian ROV environment-nya. Lalu kami juga masukkan juga karena kami menggunakan pendekatan RMN untuk ROS Mavros-nya yaitu ROS middleware sehingga harus kita definisiin dulu setiap kali menjalankan command baru. Oh, maaf. Ternyata salah karena di sini start rov.sh akan saya ulangi lagi. Oke, yaitu bash untuk si ROV guided demo .sh ya. Oke, cek nggak kita jalankan software package-nya. Oke, belum ada heartbeat sehingga uh, belum belum selesai karena tadi ada tabrakan dengan sesi yang lama. Jadi saya restart dulu untuk simulasinya. SIM-nya aku close semua. Command prompt. Oke, sudah bersih. Kita jalankan kembali melalui command prompt. Kita copy ulang. Harus di start dulu seluruhnya SCTL, lalu Mavros dengan si Ardusabnya dan Q ground controlnya. Oke, Rov environment. Ini sudah saya set supaya dia masuk environment. Lalu di sini saya paste untuk menjalankan ROV-nya. Oke, saya masukkan passwordnya. Yang membuka SCTL. Lalu nanti akan membuka ground control, membuka Mavros, lalu dihubungkan ketiganya supaya bisa menjadi jembatan. Oke, Mavrosnya sudah terhubung. Eh, Sekarang kita akan menunggu eh, G ground control stationnya dan penerimaan data dari Mavrosnya. Oke, oke, sudah selesai. Kita cek dulu apakah benar-benar terhubung dengan baik di bagian ini, di bagian konsolnya, yaitu Mavrosnya. Apakah dia sudah menerima? Headingnya sudah diterima. eh Oke, bearingnya sudah diterima, distance sudah diterima. Oke, oke. Request kameranya error tidak apa-apa karena di sini tidak ada kamera di simulasi. Lalu barulah kita jalankan terminal baru untuk menjalankan si software package-nya seperti itu. Itu ROV environment copy paste ini yaitu karena kita menggunakan RMW yaitu ROS middleware. Jadi harus kita definisiin ulang tiap membuka command prompt baru.
eh paste. Oke, sudah. Sehingga tinggal kita jalankan rogue underscore guided underscore demo ini software package kita .sh ya. Oke, kita lihat. Nah, buffer terhubung. Lalu set mode guided. Kita lihat apakah berubah modenya menjadi guided. Jadi guided, nice, berhasil. Lalu tinggal menunggu arm. Kalau ini sedang menjalankan arming, oke nice. Dan disarm pasti berubah jadi arm. Nah, jadi arm, oke. Wahana sudah berjalan, motor-motornya sudah berfungsi. Kita yaukan ke kiri dengan mengubah pulse PWM dari si remote controlnya di channel 3 channel 4 selama 3 detik. Yau kanannya itu channel 3 channel 4 selama 3 detik juga. Yau itu artinya bergeser, lalu netral. Sehingga lakukan disarm, selesai. Dia pasti berubah jadi disarm. Ya, berubah jadi disarm, wahana sudah fully autonomous, bisa melakukan pergerakan apa yang kita inginkan menggunakan program yang sudah dirancang. Dia mau lurus ke bawah, dia ganti mode, arm disarm, lalu gerak ke bawah, gerak ke samping dan sebagainya. Nanti bisa kita kenalikan. Dan juga kalau misalnya nanti butuh eh, pemrosesan visualnya, dia tuh bisa nargetin visualnya. Mungkin bisa ditambahkan apabila ini sudah berjalan dengan baik seperti itu. Terima kasih presentasi dari saya atas nama Hedi Andriana 1322276. Selamat malam.